Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempersembahkan video tutorial instalasi Alma Linux di VirtualBox. Kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Rizky Zulfikar Al-Katiri, kemudian Rio Cahya Ramadan, Ina Amelia, Sani Aulia, dan juga Muhammad Jikri. Baik, kita lanjutkan saja ke video langkah-langkah penginstalan Alma Linuxnya. Jadi cara mendownload file ISO Alma Linux yaitu dengan cara membuka situs resmi dari Alma Linux itu sendiri. Lalu usahakan kalian memilih file yang berjenis DPD, karena di Alma Linux sendiri ada berbagai versi file, yaitu DPD ISO yang merupakan versi lengkapnya yang cocok untuk instalasi offline, dan juga ada file minimal ISO yaitu yang lebih ringan dan juga instalasi yang dasar. Terus yang ketiga ada file yang berupa boot ISO yang hanya untuk jaringan saja. Kalian tinggal download aja file tersebut. Jadi diusahakan file DPD untuk hasil yang optimal, guys. Nah, di sini saya akan tutorial cara menginstal Alma Linux di dalam VirtualBox. Langsung kita mulai saja. Kita buat yang baru. Nah, untuk nama, misal kita kelompok 1. Untuk folder kita pilih yang, kemudian untuk yang ISO kita pakai yang DVD. Folder Linux. Udah, kita lanjut. Nah, di sini kita pakai yang 2000. Nah, sini kita pakai 2. Lanjut. Di sini juga bebas. Lanjut, selesai. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung mulai saja. Lebih besar lagi ya biar kelihatan. Nah, kita pilih yang paling atas. Kita tunggu di sini. Nah, setelah seperti ini kita pilih bahasa yang akan kita gunakan di dalam Alma Linux. Bebas mau bahasa apapun juga. Cuman saya di sini mau pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Lanjut. Nah, kan di sini tuh ada yang merah tuh, yang tujuan instalasi, akun root, dan pembuatan pengguna kita harus isi. Kita bikin akun root. Dan untuk sandi rootnya bebas, mau terserah kalian aja lah, mau apapun juga. Saya misalkan selesai. Jika sudah, kita mulai langsung saja instalasi. Dan di sini lumayan agak lama untuk loadingnya, dan kita tunggu saja ya. Nah, dan jika sudah selesai, jika sudah seperti ini, kita langsung saja boot ulang sistem. Kita tunggu. Beres. Kita tunggu. Nah, ini tuh proses untuk masuk ke dalam Alma Linux. Nah, jika sudah seperti ini, maka instalasi kalian sudah sukses, sudah selesai. Nah, untuk lebih dalam, untuk setting-setting yang lainnya itu
gimana kalian aja, terserah kalian. Jadi, Alma Linux disebut distribusi Linux sumber terbuka atau open source yang dikembangkan sebagai pengganti CentOS. Alma Linux OS adalah sebuah sistem operasi tingkat perusahaan yang gratis dan kompatibel secara biner dengan Red Hat. Ini berarti bahwa aplikasi dan skrip yang berjalan di Red Hat juga akan berjalan di Alma Linux. Berikut ada beberapa poin penting tentang Alma Linux. Yang pertama itu pengganti CentOS. Alma Linux muncul sebagai alternatif setelah penghentian dukungan untuk CentOS versi stabil. Yang kedua, kompatibilitas Red Hat. Alma Linux dirancang untuk kompatibilitas penuh dengan Red Hat, memungkinkan pengguna untuk beralih dengan mudah tanpa perlu mengubah perangkat lunak atau skrip mereka. Yang ketiga, gratis dan sumber terbuka. Alma Linux adalah proyek komunitas yang gratis dan open source. Artinya, pengguna dapat mengunduh, menggunakan, dan memodifikasinya tanpa biaya lisensi. Yang keempat, tingkat perusahaan Alma Linux dirancang untuk digunakan dalam lingkungan perusahaan yang membutuhkan sistem operasi yang stabil dan andal untuk server. Yang terakhir, didukung oleh komunitas. Alma Linux dikelola dan dikembangkan oleh komunitas pengembang dan pengguna, memastikan bahwa sistem operasi terus diperbarui dan ditingkatkan. Ini saya akan membicarakan tujuan dan manfaat Alma Linux. Yang pertama yaitu tujuannya. Untuk yang pertama, yang satu yaitu menyediakan alternatif hal yang stabil dan aman. Alma Linux bergabung untuk menyediakan platform yang stabil, aman, atau organisasi individu yang membutuhkan alternatif hardware. Yang kedua, untuk tujuannya yaitu mengisi kekosongan CMLOS. Alma Linux dikembangkan sebagai respon terhadap penghematan carios sebagai versi stabil, agile, sehingga menyediakan alternatif yang kompatibel dan stabil. Yang ketiga yaitu mendukung komunitas yang source. Alma Linux yang bertujuan untuk mendukung komunitas open source dan menyediakan platform yang dapat digunakan dan dikembangkan oleh komunitas. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaat mempunyai 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu stabilitas dan keamanan. Alma Linux menyediakan platform yang stabil dan aman untuk menjalankan aplikasi dan layanan. Yang kedua, kompatibilitas dengan Alma Linux kompatibel dengan sehingga memudahkan migrasi penggunaan aplikasi yang merancang berbentuk oleh Red Hat. Yang ketiga, grafis dan open source. Alma Linux grafis untuk digunakan untuk distribusikan sehingga menghemat biaya lisensi dan memungkinkan penggunaan yang lebih fleksibel. Yang keempat, dukungan komunitas. Alma Linux memiliki komunitas yang aktif mendukung sehingga pengguna dapat memperoleh bantuan dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu yang kelima, manfaat Alma Linux, yaitu cocok untuk diproduksi. Alma Linux dirancang untuk digunakan di lingkungan produksi sehingga menyediakan platform yang stabil dan aman untuk menjalankan aplikasi layanan kata. Oke, di sini aku akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Alma Linux. Yang kesatu, kelebihannya adalah stabilitas dan keamanan. Alma Linux dikenal karena stabilitas dan keamanan yang tinggi, membuatnya cocok untuk digunakan di lingkungan sosial. Yang kedua ada dukungan komunitas. Alma Linux memiliki komunitas yang aktif dan mendukung sehingga pengguna dapat memperoleh bantuan dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, gratis dan open source. Alma Linux gratis untuk digunakan dan didistribusikan, membuatnya menjadi pilihan yang ekonomis untuk organisasi dan individu. Yang ketiga ada migrasi dan CentOS. Alma Linux menjadi pilihan populer bagi pengguna CentOS yang mencari alternatif setelah CentOS dihentikan sebagai
versi stabil Red Hat. Lalu ada kekurangannya. Yang ke satu, ketergantungan pada komunitas. Alma Linux jadi bergantung pada komunitas untuk dukungan dan pengembangan, sehingga kualitas dan ketersediaan dukungan dapat bervariasi. Lalu ada perlu penyesuaian. Alma Linux mungkin memerlukan penyesuaian dan konfigurasi yang lebih banyak dibandingkan dengan distribusi Linux lainnya. Yang ketiga, ada ketidakpastian jangka panjang. Sebagai proyek yang relatif baru, ada ketidakpastian tentang bagaimana Alma Linux akan berkembang dan dipertahankan dalam jangka yang akan panjang. Jadi kesimpulannya, instalasi Alma Linux di VirtualBox adalah langkah praktis untuk mencoba sistem operasi berbasis Linux Enterprise tanpa harus mengubah sistem utama. Dengan mengunduh file ISO dari situs resmi dan mengikuti proses instalasi di VirtualBox, kita bisa belajar menggunakan Alma Linux untuk keperluan server, jaringan, maupun pembelajaran Linux secara resmi. Alma Linux menawarkan stabilitas, keamanan, dan dukungan jangka panjang yang sangat cocok digunakan di lingkungan profesional maupun pendidikan. Jadi sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.